Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Agus Maulana. Kali ini saya ingin membahas terkait dengan yang lagi viral, yaitu Bintang Emon. Saya beri judul monolog ini Bintang Emon dan Kebebasan Berekspresi. Bintang Emon, nama aslinya Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra, seorang komika yang sering membuat konten berisi kritik sosial. Kontennya mewakili keresahan sebagian besar masyarakat kita. Ia pernah membuat kritik atas tidak disiplinnya masyarakat di masa PSBB. Konten itu sangat menghibur, ibarat segelas es teh manis di tengah dahaga kasus pandemi COVID-19. Bintang Emon, menurut beberapa rekannya, dianggap sebagai komika yang tidak pernah tersandung kasus atau komika aman. Karena memang dia selalu menulis dan mereview dulu kontennya sebelum dipublish. Belakangan, Bintang Emon membuat konten kritik atas dakwaan ringan terhadap pelaku penyiraman Novel Baswedan. Rupanya, konten itu menurut sebagian orang dianggap menyinggung, sehingga ia diteror melalui sosmednya. Bahkan ada yang menuduhnya pengguna narkoba. Tuduhan narkoba kemudian ia bantah dengan langsung melakukan tes narkoba di Rumah Sakit Pondok Indah dengan biaya yang cukup besar, sekitar 1,2 juta. Menurut Emon, uang segitu bisa buat servis besar motor Vario-nya. Nah, mari kita analisa, apakah memang konten Bintang Emon itu offside atau memang biasa saja? Isi kritik Bintang Emon tentang tuntutan hukum yang ringan atas dakwaan JPU terhadap terdakwa, yaitu hanya dituntut 1 tahun karena alasan bahwa terdakwa tidak sengaja dan tidak ada niatan untuk menghabisi nyawa korban. Kata Bintang Emon dalam konten itu, bisa lo protes, Pak Hakim, saya niatnya nyiram badan, cuman gara-gara dia jalannya bertingkah, jadi kena ke muka, bisa, masuk akal. Sekarang kita tinggal cek, yang nggak normal cara jalannya Novel Baswedan, atau hukuman buat kasusnya. Konten yang saya baca tadi, bagi saya biasa saja. Bagi saya justru konten ini hanya sebuah ledekan yang cerdas. Lebih lengkap kontennya, saya ingin bawakan seperti ini. Katanya nggak sengaja. Kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggalnya di bumi. Gravitasi pasti ke bawah. Nyiram badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan jalannya handstand. Bisa lo protes. Pak Hakim, saya niatnya nyiram badan. Cuman gara-gara dia jalannya bertingkah, jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang kita tinggal cek. Yang kagak normal jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya buat kasih pelajaran. Bos, kalau lo mau kasih pelajaran, Pak Novel Baswedan jalan, lo pepet. Lo bisikin, tahu nggak? Kita punya grup yang gak ada elunya lo. Pergi. Pasti insecure tuh. Salah gua apa ya? Introspeksi Pak Novel Baswedan. Pelajaran jatuhnya. Nah, air keras dari namanya juga keras. Kekerasan. Gak mungkin keairan. Katanya gak sengaja, tapi niat bangun subuh. Asal lo tahu, subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh. Gua, temen-temen gua, banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat, tapi niat buat nyiram orang yang habis sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gua, mending tidur aja. Sekalinya melek, nyelakain orang kan. Ngerasa bener setan gara-gara elu. Respect setan sama elu tuh. Mantap lah. Kira-kira kayak gitu. Itu gak sampai 2 menit. Mungkin sekitar 1,1 menit 50 detik. Namun yang menarik, akun yang menteror Bintang Emon di Twitter itu berasal dari 3 akun bodong. Akun tersebut men-tweet tengah malam secara bersamaan. Tentu tweet teror tersebut dikomentari banyak orang, termasuk orang-orang terkenal, baik sesama komika
maupun artis dan politisi. Namun, mayoritas mendukung Bintang Emon. Atas kasus ini, masyarakat langsung memberi kesimpulan bahwa pemerintah Jokowi represif, membungkam demokrasi, anti-demokrasi. Dari sini, apakah Anda bisa menarik kesimpulan? Siapa kira-kira yang mendompleng atas kasus ini? Siapakah mastermind atas kasus ini? Apakah pemerintah perlu urusi seorang komika kurus yang tidak memiliki power politik yang kuat? Kasus Emon ibarat sebuah bahan masakan yang kemudian diolah dan digoreng oleh orang yang ahli. Sebelum kasus Emon, ada rentetan kasus yang dikesankan bahwa pemerintah represif dan anti-demokrasi. Misalnya, kasus webinar di UGM yang bicara tentang pemakzulan, kasus webinar di UI yang membicarakan HAM di Papua, kasus webinar di Lampung. Rentetan peristiwa itu tentu yang menjadi kambing hitamnya adalah pemerintah. Kita pikir aja, pemerintah itu punya intelijen. Masa iya intelijen pemerintah menggunakan akun abal-abal untuk menyerang Bintang Emon? Nah, untuk Bintang Emon dan mungkin yang lainnya, namanya peneror. Niatnya untuk meneror kita agar takut. Kalau kita takut, tujuannya tercapai. Lebih bagus, Bintang Emon langsung ajukan pengaduan bahwa dia diteror. Atau jika Bintang Emon tidak berani melakukannya, para lawyer yang biasa memberikan dampingan hukum secara pro bono, berikan dampingan hukum kepada Bintang Emon agar dia mau melaporkan para peneror itu. Semoga dengan kasus Bintang Emon ini, kita semua bisa lebih dewasa dalam menyikapi sebuah peristiwa. Terlebih, peristiwa yang memiliki nilai politik yang seksi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan.